Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina وزدنا علما ينفعنا. قال الإمام المؤلف العلامة ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت, diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddati innama yujarjiru fi batnihi nar jahannamah. Adapun orang yang meminum ia pada wadah yang terbuat dari perak, sesungguhnya bersuara geruyuk-geruyuk pada perutnya akan api neraka Jahannam. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, selepas salat zuhur berjamaah yang mudah-mudahan rangkaian ibadah kita yang wajib maupun yang sunnah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian hadis kita, masih berbicara tentang hukum wadah-wadah atau bejana-bejana dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya murid namanya sahabat Nabi. Jumlahnya sahabat sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitabnya Bahjatul Wasail, 124.000 orang sahabat. Dari 124.000 orang sahabat itu, diantaranya masuk juga di dalamnya istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu dari 124.000 itu nama sahabat Nabi sekaligus istrinya Nabi, namanya Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin. Jadi istrinya Nabi itu kita menyebutnya Ummul Mukminin, ibunya semua orang-orang mukmin. Saudara, jumlah istrinya Nabi itu ada 11. Ada 11 istri jumlahnya. Yang meninggal duluan 2. Jadi waktu Rasulullah wafat jumlahnya 9 istrinya Nabi. Mana-mana istrinya Nabi itu? Pertama, istrinya Nabi namanya Siti Khadijah binti Khuwailid. Dari Siti Khadijah itu ada 6
Nabi punya anak 6 dari Siti Khadijah, 2 laki 4 perempuan. Kemudian istri Nabi itu namanya Siti Saudah binti Zam'ah, nenek-nenek yang banyak anaknya, bisa mengurus. Inilah anak-anak Nabi itu setelah wafat daripada Siti Khadijah yang ngurus Siti Saudah binti Zam'ah. Kemudian Siti Aisyah putri Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anha. Keempat, Siti Hafsah putri Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Siti Zainab binti Khuzaimah. Udah berapa tuh ya? Udah berapa? 5. Kemudian Siti Juwairiyah binti Haris. Udah berapa? 6. Kemudian Siti Zainab binti Jahash. Kemudian Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Kemudian Siti Sofiyah binti Huyai. Kemudian Siti Maimunah binti Haris radhiyallahu ta'ala anha wa an jami' ummil mu'minin. Udah berapa ya? 10 ya. Kemudian ini yang mau kita bedah hadisnya, Ummu Salamah, nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah. 11 istrinya Rasulullah SAW. Dari 11 itu semuanya janda kecuali Siti Aisyah. Siti Aisyah saja. Dari ini 11 ada dari hamba sahaya yang dimerdekakan, namanya Siti Maryah Al-Qibtiyah. Itu dari hamba sahaya tadinya, hadiah dari Raja Muqawqis, Maryah. Dari semua itu yang meninggal sebelum Nabi 2 yang meninggal, yaitu Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Khuzaimah. Tinggal 9. Maka dijelaskan di dalam kitab Aqidatul Awam karya gurunya Syekh Nawawi Al-Bantani, Sidi Syekh Ahmad Al-Marzuqi, an tis'i niswatin wafatul Mustafa khayyirna fakhtarna nabiyal muqtafa Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah lil mu'minina ummahat mardiyah. Wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 9 istri, karena ada 2 yang meninggal duluan, Siti Khadijah dan Siti Zainab binti Khuzaimah. Tinggal 9
yaitu Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Sauda, Siti Sofia, Siti Maimunah, Siti Ramlah, Siti Hindun, Siti Zainab dan Juwairiyah. Dari sekian itu yang memberi keturunan 2, Siti Khadijah 6 dan Siti Maryah 1 laki-laki, namanya Ibrahim. Maka anak Nabi totalnya 7, 3 laki 4 perempuan. Begitu. Siti Ummu Salamah, inilah hadis yang kita mau bedah. Dari Ummu Salamah, istrinya Rasulullah, Ummul Mukminin, nama aslinya Hindun binti Abi Umayyah, orang dari suku Quraisy Al-Makhzumiyah, dia punya marga. Saudara, Ummu Salamah ini atau Hindun namanya, termasuk orang-orang yang hijrah ke Madinah bersama suaminya Abu Salamah. Asalnya nih, kita cerita Ummu Salamah dulu sebelum dinikah Nabi. Hijrah ke Madinah dengan Abu Salamah. Saat meletus perang Uhud, lakinya Ummu Salamah, Abu Salamah ini kena luka cukup parah, tapi masih bisa ikut perang tahun kedua Hijriah, peletus perang Uhud. Namun Abu Salamah 2 tahun berikutnya wafat. Bekas luka yang luar biasa perang Uhud itu membekas. Maka di tahun keempat Hijriah wafat Abu Salamah. Ummu Salamah anaknya banyak, perempuan yang alim, solehah luar biasa, cerdas. Ketika perjanjian Hudaibiyah ikut memberikan ide dan masukan waktu di Mekah. Maka ketika wafat Abu Salamah ini, Abu Bakar pun ingin menikahi perempuan mulia ini. Tidak mau, anak saya banyak. Begitu juga Sayyidina Umar. Namun waktu wafatnya lakinya Abu Salamah ini, Ummu Salamah datang menghampiri Rasulullah SAW menyampaikan, "Ya Rasulullah, suamiku Abu Salamah meninggal dunia dari bekas luka yang dulu perang Uhud tuh, bertahan hanya 2 tahun. Kata Nabi, Ummu Salamah, kau doa, jangan gak doa. Maka doa, bagaimana doanya ya Rasulullah? Kau baca seperti apa yang ada dalam Musnad Ahmad bin Hanbal meriwayatkan, ini doa yang dibaca oleh Ummu Salamah. Kata Nabi, quli, anda baca begini, Allahumma gfirli wali Abi Salamah wa aqibni minhu uqban hasanah. Kalau bahasa kitanya, ya Allah, ampuni dosa saya dan ampuni dosa suami saya Abu Salamah. Ya Allah, tolong gantikan dengan pengganti yang terbaik di matamu. Maka doa ini diulang-ulang oleh Ummu Salamah, yang pada akhirnya Abu Bakar datang melamar, namun tidak mau. Ummu Salamah, anak saya banyak. Sedang Umar juga datang, anak saya banyak. Pada akhirnya Rasulullah yang datang untuk menikah dengan Ummu Salamah, anak banyak,
tanggung jawab kami, kata Rasulullah. Jangan takut, karena kealimannya dan anaknya banyaklah Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Alim, cerdas, luar biasa, anak banyak, dinikahi sama Nabi. Tahun berapa? Tahun 4 Hijriah lah Nabi menikah dengan Ummu Salamah. Dan dari sekian banyak istrinya Rasulullah ini, Ummu Salamah adalah terakhir yang wafat daripada istrinya Rasulullah SAW. Paling terakhir, tentu paling dulu Siti Khadijah. Begitu. Ummu Salamah wafat pada tahun 59 Hijriah di zaman dinasti Yazid bin Muawiyah. Beliau ini wafat dalam usia 84 tahun. Ummu Salamah wafat dalam usia 84 tahun. Makamnya di Baqi'. Insyaallah kami bersama teman-teman majelis pertengahan Ramadan dah ziarah ke Ummu Salamah. Nampak di Madinah, jatuh di pertengahan Ramadan tahun ini insyaallah. Begitu. Semua istrinya Rasulullah ini, saudara, sebelum ngomongin Ummu Salamah, hadisnya adalah makamnya di Baqi'. Semua istrinya Rasulullah itu makamnya di Baqi'. Di Baqi'. Baqi' itu tanah kusirnya Madinah. 200 meter lah dari Masjid Nabawi. Mungkin bakal menyatu kalau pelebaran terus ini. Yang tadinya jauh sebetulnya. Tadinya jauh pintunya dari sana. Sekarang pintu dari depan ini. Semuanya makamnya di Baqi', kecuali 2 istrinya Rasulullah yang tidak ngumpul kuburannya, yaitu Siti Khadijah, makamnya di Mekah, di Ma'la. Insyaallah kita ziarahi, dan hampir rata sebagian besar teman majelis, seluruh istrinya Rasulullah sudah diziarahi, semua rata teman-teman majelis. Siti Khadijah makamnya di Ma'la, tanah kusirnya Mekah. Dan yang kedua Siti Maimunah binti Haris. Siti Maimunah binti Haris. Sudah cukup ya tadi. Siti Maimunah binti Haris. Siti Maimunah binti Haris makamnya di Wadi Saraf. Wadi Saraf, tempat antara Mekah dan Madinah, tapi lebih dekat Mekah. Wadi Saraf. Dan alhamdulillah kami dengan teman-teman majlis sebagian besar dari seluruh Ummul Mukminin, istrinya Rasulullah, sudah berziarah dan berkali-kali ta'ziman kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibu kita semuanya. Siti Maimunah, pinggir jalan makamnya, pinggir jalan. Baik, balik kepada Ummu Salamah, hadis yang kita bedah. Siti Hindun binti Abi Umayyah, orang Mekah, wafat di Madinah, di Baqi'. Beliau ini banyak meriwayatkan hadis tentang hukum. Muridnya banyak, Abu Hurairah juga muridnya banyak. Dan kita penting, sebetulnya kalau mau dibedah panjang-panjang, nantinya kita nggak ngaji hadis, ngaji sejarah,
tapi kami termasuk orang yang demen dengan sejarah orang-orang soleh, lebih-lebih keluarganya Rasulullah. Begitu. Banyak perempuan muslim mengidolakan artis-artis. Kenapa? Karena kehilangan idola. Karena kehilangan idola dia tidak mengenal siapa Siti Khadijah. Muslim perempuan banyak tidak mengenal siapa Siti Aisyah, siapa Siti Fatimah, dan seluruhnya dari yang terdekat dengan Rasulullah ini. Kalau mengenal, akan terkagum-kagum dengan kehidupan mereka. Itu begitu. Dari Siti Aisyah, meski Rasulullah itu Siti Aisyah gadis, tapi tidak punya keturunan. Maka ini menjadi pelajaran bagi muslim yang nggak punya keturunan. Ini istrinya Rasulullah nggak punya keturunan. Alim, pinternya luar biasa, cerdas. Tentu ada hikmah untuk mendapatkan banyak tentang Rasulullah. Kalau ngurus anak, nggak keburu untuk mengajar kemana-mana Siti Aisyah, menyampaikan apa yang beliau dapat dari Rasulullah. Ini hikmah tersendiri membedah ini. Jadi keliru orang membaca tentang Rasulullah dianggap sekmaniak, itu keliru. Dia harus membedah tentang kehidupan yang ada. Jangan, malah Siti Saudah memurni, nenek tua banget. Begitu Siti Saudah, udah nyainya itu. Nenek, jauh terpaut dengan umur Rasulullah semuanya. Siti Aisyah ajalah yang mudaan. Siti Maimunah, hadis yang tersebar dalam berbagai kitab hadis daripada Siti Maimunah, Siti Ummu Salamah, Hindun binti Abi Umayyah, dari berbagai kitab hadis yang ada, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan seterusnya, 378 hadis ini disampaikan kepada umat daripada hadisnya Rasulullah. Tidak banyak, tidak seperti Siti Aisyah 1210 hadis, tidak banyak, karena Siti Aisyah nggak ada anak, begitu banyak mengajar. Nah, dari 378 hadis itu, saudara, salah satunya berbicara tentang hukum wadah-wadah, gelas, gayung, sendok, garpu, celak mata, pulpen dan seterusnya yang terbuat dari emas dan perak. Hukumnya haram dipakai baik laki maupun perempuan. Kata Siti Maimunah, satu dari 378 hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladhi yashrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi nara jahannam. Orang, mau laki mau perempuan, yang perabotannya minum dari gelas, cangkir, muk, cawan, wajan, apa aja ada namanya, yang terbuat dari perak, hukumannya akan bunyi dari perutnya geruyuk-geruyuk air yang dituangkan, tapi bukan air, tapi api neraka jahanam. Artinya haram menggunakan wadah-wadah yang terbuat daripada perak dan emas. Pertemuan yang lalu sudah dijelaskan tentang emas secara detil, dan ini perak dipertegas lagi dengan hadis Siti Ummu Salamah. Bahaya di akhiratnya kalau orang minum dari gelas, muk, cangkir, apa aja yang terbuat dari perak, hukumannya sama seperti minum di dunia itu gelegak air, tapi nanti bukan air, bentuknya api neraka jahanam. Begitu api, begitu kelihatannya sekarang air gagah, keren, hedoin, dengan minum dari gelas emas, perak, tapi
berimbas nanti menjadi api, seperti apa yang Allah firmankan, alladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Api jadinya, jadi api. Maka hadis ini saudara, kita bisa ambil hukum dari hadis ini, haram minum, demikian juga makan. Leterleknya haram minum dari wadah perak, itu tegas bunyi itu. Namun di dalamnya haram kita menggunakan wadah-wadah dari emas dan perak, baik untuk minum, untuk masak, untuk apa ya, haram emas, perak, begitu. Celak mata lagi juga, kalau dibawa-bawa hilang, begitu. Mahal masalahnya, mahal, jangan begitu, mahal. Makanya dalam hadis sebelumnya dijelaskan, hiya lahum fid dunya walakum fil akhirah. Wadah-wadah emas dan perak ini untuk mereka non muslim di dunia, tapi bagi muslim nanti di akhirat tidak ada wadah kecuali dari emas dan perak, minum di surga. Ya, kita beribadah saja, moga kita semua jadi masukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dari hadis ini larangan Rasulullah itu basyir nadhir, pemberi kabar gembira, pemberi kabar takut. Artinya tidak memaksa, la ikraha fid din, kan enggak dipaksa, hanya kasih informasi, terserah Anda, dikasih akal. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Namun kita wajib mutaba'ah kepada Rasul. Ketika Rasul larang, maka wajib kita menghindarinya. Sebab fama min khairin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa Rasulullah SAW yukhbiruna wa yubashiruna wa ma min syarrin khairin wa ma min syarrin ajilin wala ajilin, zahirin wala batinin, illa wa Rasulullah SAW yukhbiruna. Apa saja kebaikan yang sekarang maupun yang nanti, zahir maupun batin, melainkan Rasulullah beri kabar gembira kepada kita, sampaikan kepada kita supaya kita meraihnya. Begitu pula apa saja yang buruk, yang berbahaya, yang negatif, yang sekarang maupun yang nanti, zahir maupun batin, melainkan Rasulullah semuanya sampaikan. Dan kita diwanti-wanti jangan mendekatinya. Kenapa? Karena Nabi adalah basyir nadhir. Karena itu pada hadis ini dijelaskan bahwa dilarang kita sebagai muslim menggunakan wadah-wadah yang terbuat daripada emas, wadah-wadah yang terbuat daripada perak, begitu, baik untuk makan, untuk minum, untuk masak, sendok, garpu dan segalanya, daripada alat-alat istiqmal yang bisa dipergunakan, panci, wajan, gayung, begitu. Alasan logikanya lil khuyala, tapi logika namanya ilat ghaiyah, karena ada nuansa kesombongan. Tapi ini logika, begitu. Nanti kalau logika diterusin, saya sih kagak sombong, boleh nanti begitu. Tapi ini namanya ilat ghaiyah. Ilat ghaiyah itu latus bitul hukma, tidak menetapkan hukum, hanya penunjang saja, sekunder, bukan primer. Primernya haram saja ajaran agama. Dan muslim artinya orang yang pasrah, patuh,
pada apa yang diajarkan oleh agama. Hikmah kenapa kita dilarang, ini nanti akan tahu muslim. Kepatuhan kepada Rasulullah adalah hal yang utama. Di dalam hukum Islam ngomongin wadah namanya wasailul wasail. Wasailul wasail, namanya wasail, media. Tujuan kita sholat, tapi sholat kudu wudu kudu pakai air kudu ada wadahnya, sehingga wadah pun juga tidak luput untuk dijelaskan dalam Islam. Dan ini hebatnya Rasulullah SAW, umur 40 jadi Rasul, 63 wafat, maknanya 23 tahun, bukan saja urusan negara, urusan rumah tangga yang kecil-kecil disampaikan oleh Nabi sebagai bukti dan dalil betapa Islam itu agama yang syamil kamil, agama yang luas, sempurna, komprehensif, dan tatanannya semuanya diatur. Tidak ada hidup dan kehidupan, semuanya diatur. Dan Islam itu baku ajarannya, enggak kayak kita ini yang beredar, yang ada undang-undang. Sebetulnya kita harus bisa membedakan mana undang-undang dan mana peraturan. Kalau undang-undang baku, undang-undang per 5 tahun ganti, per 5 tahun ganti, undang-undang pemilu, peraturan aja, jangan undang-undang. Kalau undang-undang baku, begini, yang bakal berubah di teknis. Kalau undang-undang berubah, undang-undang itu pondasi. Kalau pondasi berubah mulu, kapan kita menjadi bangunan yang menjadi megah, negara maju begitu. Undang-undang yang berubah kan peraturan. Kalau undang-undang berubah mulu, puyeng juga sama kita. Partai aja gak hafal kita. Ada berapa? Muncul lagi partai. Yang buat sih dia juga, yang kemarin-kemarin juga orangnya. Cuman banyak aja, puyeng sama kita, begitu. Kita aja yang rada mudaan puyeng, gimana nenek kita, begitu, yang gak lihat mau nyoblos apa ini, gitu. Puyeng gitu. Itulah Islam, hukumnya baku dan sudah ada hukum. Nggak kayak kita, ada teroris baru undang-undang teroris, mau akan pemilu bikin undang-undang pemilu, jadi berubah mulu. Kalau undang-undang itu baku, itulah hebatnya Islam. Dan sebagai bukti bahwa Islam itu agama anugerah dari Allah, bukan dari kita manusia. Ini Islam di atas segalanya. Kembali ngaji kita, kesimpulannya hari ini menerangkan akibat daripada minum wadah yang dilarang. Pertemuan yang lalu dijelaskan, la tashrabu fi aniyatid dhahab wal fiddah, jangan anda minum pada wadah dari emas dan perak, wala taqulu fi sihafiha, jangan makan pada piringnya, wajan, sendok, garpu dan segalanya, fa innaha lahum fid dunya, semua itu di dunia untuk mereka, walakum fil akhirah. Dan hadis sekarang ini berbicara tentang akibat di akhirat bila kita maksain diri dari keharaman yang ada, akan berimbas di akhirat seperti ini. Inilah hukum yang ada, begitu kurang lebih demikian ngaji yang kita bisa petik pada pertemuan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa dipersilakan. Wallahu a'lam.